pada tanggal 6, 7 Januari itu dikosongkan, jadwalnya dikosongkan. Hadir khol al-imamain Al-Habr al-Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih dan al-Imam al-Muhaddits al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Kalau ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 kok masih buka majelis, itu namanya picek gitu. Dari luar, dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih nggak cukup. Dari luar datang, di sini buka majelis. Itu majelis ente arahkan ke ente apa ente arahkan ke aulia, ke Allah, ke Rasulullah? Kalau ente arahkan ke ente tetap buka majelis. Kalau orang ada adab sama wali, nggak berani dia bikin majelis. Ada acara tempatnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ada acara roha, maulid, libur majelis. Kayak nggak ada waktu aja. Hadir bawa semua ke Habib Abu Bakar. Ada kholnya imamen libur. Kalau ada majelis malam minggu kok masih buka, nggak tahu picek itu mungkin yang khodibul majelisnya itu. Liburkan, hadir maulid. Biar dapat barokahnya imamen. Dari luar tuh hadir, dari mana-mana hadir. Berarti nunjukkan nggak ikhlas yang punya majelis. Diarahkan ke dirinya, bukan ke Rasulullah, bukan ke aulia, bukan ke Allah Ta'ala. Libur, kalau sudah acaranya aulia libur. Bawa hadir, di tempatnya aulia beda sama ente bikin maulid, tempatnya aulia, tempatnya gotub beda. Ini dari mana-mana, mana ada selama setahun saya mau tanya kepada anda, melebihi hadir kholnya sebanyak imamen. Siapa? Ulama siapa? Saya ingin tahu, sebutkan kepada saya. Yang sampai jumlahnya ratusan ribu seperti itu. Mana? Siapa yang mau datang? Tidak ada. Tapi orang kalau ada di hatinya Rasulullah, orang tidak dibayar. Dari Kalimantan, dari Jakarta, itu dari Bandung, Sumedang dan daerah segitu 200 bis lebih datang. Tahun ini lebih banyak lagi. Mereka dibayar? Tidak. Tetapi karena yang dikhol ini hatinya tidak pernah putus dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Mereka membayar. Buat hotel, buat ini banyak yang penuh sudah. Ini kok waduh ini majelis istiqomah. Mata ente istiqomah itu. Gergeten saya kalau ada kayak gitu-gitu. Nggak punya adab, nggak punya akhlak. Itu biasanya khodimul majelisnya nggak punya ilmu itu. Orang bodoh itu. Tetap buka majelis, tetap nggak libur. Orang bodoh itu. Kalau dia punya itu, punya akhlak, punya adab, libur. Masih ada waktu setahun. Ini acara, ini bikin acara juga. Nah, saya nggak peduli. Mau di YouTube, mau disebar suara saya, sebarkan suara saya. Nggak urusan saya. Saya bukan orang-orang ulama pecundang, takut sana takut, nggak urusan. Nggak tepat saya gebrak sama saya, nggak ada urusan. Mau dia siapa, mau ini nggak peduli saya. Kalau nggak ada adab nggak ada ini. Kalau ada khol Solo, kholnya Habib Ali, jangan bikin majelis. Libur, hadir ke Solo. Ajarkan ke murid-murid anda ini mahabbah kepada aulia, jangan mahabbah kepada ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit mengomentari tentang tadi yang disampaikan oleh Habib atau oknum Habib, atau bukan Habib, kayak Habib ya. Kalau itu Habib ya maka ya apapun lah, mau Habib mau bukan sebetulnya nggak ada persoalan ya. Tapi ketika cara penyampaian seperti itu ya walaupun secara normatif ya wajar-wajar saja. Mungkin karena ada seseorang atau tokoh atau ikon di tempat tertentu yang kadung masyhur, dikenal masyarakat banyak. Dan ketika di acara haulnya itu ada majelis yang juga buat acara, maka itu dianggap tidak etis gitu ya. Walaupun kalau kita kaji di sini sih ini gimana ya, bingung juga. Tapi gini lah, saya pernah mendengar Abuya Dimyati mengatakan bahwa sanajan bumi gempa 3 kali wayahnya ngaji mengaji. Ini nggak ngerti yang dimaksud majelis oleh Habib tersebut majelis seperti apa. Kalau majelis ilmu, saya pikir apapun yang dikatakan Habib tersebut itu derajatnya lebih tinggi. Saya pernah nemu di dalam hadis, saya lupa ya, saya juga nggak cantumkan ibaratnya di sini, malas nyari. Tapi pernah saya bahas dulu di YouTube itu. Tentang Rasulullah SAW itu datang ke masjid dan bertemu dengan 2 kelompok sahabat, yang satu bahas ilmu pengetahuan, yang satu bahas wirid-wiritan. Nah, ketika Rasulullah datang ke tempat sahabat yang atau melewati ya tempat sahabat yang sedang berzikiran, berdoa-doa,
Di situ Rasulullah mendoakan ya agar supaya sahabat tersebut yang berdoa hajatnya dikabulkan. Ya, intinya itu kebaikan lah. Kemudian Rasulullah datang ke tempat satunya, sahabat sedang membahas ilmu pengetahuan, diskusi, bicara argumentasi, pokoknya ya mengkaji lah. Kita kayak mengkaji ilmu pengetahuan gimana sih ya, beda dengan yang zikir-zikiran gitu. Rasulullah ikut di situ, ikut serta membersamai sahabat yang sedang berdiskusi. Artinya keutamaan berdiskusi itu lebih utama daripada yang cara zikir-zikir begitu. Kemudian kalau kita merujuk banyak ungkapan ulama, di antaranya Imam Al-Ghazali, itu silakan buka ya bab keutamaan ilmu. Di situ Imam Ghazali banyak sekali mengatakan keutamaan belajar itu lebih baik daripada sholat sunnah sekian rakaat dan semacamnya. Artinya kalau majelisnya itu majelis ilmu, kemudian dibandingkan dengan acara haul wali lah apalah, saya pikir tidak perlu dipersoalkan sampai begitu ya. Tutup majelis lah apalah ya, walaupun kalau bicara etika, kalau kita mengetahui ada majelis wali yang dikenal wali ya, wali atau enggaknya wallahu alam ya, majelis yang ada haul wali gitu ya, etisnya secara etisnya nggak apa-apa kita libur dulu ngajinya, nggak apa-apa kita hadiri di situ. Tapi persoalannya bagaimana kalau orang itu nggak kenal dengan orang yang dikenal wali itu, repot juga kan. Itu ya. Dan kalau mau ke sana pun umpama tidak memungkinkan keadaannya, jadi daripada ke sana nggak memungkinkan, lebih baik yang ngaji atau bikin acara di majelis itu kan sama-sama kebaikan. Ya kalau tadi yang dibilang Habib itu yang dari luar kota pada datang, iya itu yang tahu. Emang dari luar kota itu datang semua kan enggak. Paling berapa mobil ya, kalau walaupun dikatakan berapa ratus bus katanya, tapi kan berapa ratus bus itu dibandingkan dengan seluruh warga kota di situ, di luar kota itu kan enggak juga. Ya jadi gitu ya. Jadi masalah ini saya pikir tidak perlu untuk terlalu generalisir. Mungkin barangkali yang dimaksud Habib itu adalah untuk orang-orang yang sudah mengetahui, yang kenal, yang ya silakan ya gitu ya. Tapi barangkali kita perlu merenung lah bahwa kita ini bukan pusat semesta, bukan pusat kebaikan. Kebaikan bisa ditabur, dituai, diambil, apalagi didapatkan dimanapun. Selagi manusia itu masih berbuat kebaikan, melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, saya pikir apapun yang dilakukan oleh orang tersebut tidak perlu untuk dipersoalkan. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan seperti Habib itu kok kesannya kayak maksa gitu loh, kayak pusat semesta, kayaknya gitu. Akhirnya orang datang itu bukan karena magic, bukan magic dalam tanda petik ya, bukan karena aura kewalian dari tokoh yang dihauli, tapi karena ada dorongan itu, atau ada emeng-emeng dapat keberkahan dan segala macam. Ya barangkali itulah, barangkali saya salah, saya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kita ini bukan pusat semesta ya, kita siapapun lah, jangan menjadikan diri sebagai pusat semesta yang apa-apa itu harus melalui kita. Orang pengen dapat keberkahan melalui kita atau melalui orang yang dekat dengan kita, yang nggak perlu itulah ya. Kebaikan dimanapun bisa didapatkan. Tugas kita hanya menyampaikan saja kok, menyampaikan kebaikan dan berbagi kebaikan. Bukan kita sebagai penyampai, tapi kita juga kalau bisa mengistifadahi kebaikan itu dari orang lain, mengambil kebaikan dari orang lain, dari bentuk apapun dan dalam hal apapun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat semua, salam cinta damai, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.